Halo teman-teman semuanya, pada hari ini kami dari kelompok 6 akan menyajikan sebuah video pembelajaran dari silabus 8 tentang koperasi dan mekanisme koperasi dengan dosen pengampu Nimade Satya Utami, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Sebelum saya lanjut ke topik pembahasan, alangkah baiknya di sini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok 6 dari silabus 8, di antaranya saya sendiri Iwanova Adriana, ada Nikade Azmi, dan terakhir Nyoman Arya Sukmawardana. Yuk kita langsung ke topik pembahasannya. Adapun topik pembahasan yang nantinya kami akan sajikan di antaranya hubungan pasar dengan koperasi, kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar, dan terakhir koperasi dalam berbagai struktur pasar. Nah, apa sih itu pasar? Kata pasar secara umum pasti kalian sudah tahu ya, pasar itu apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara lebih lengkapnya lagi sebenarnya pasar itu apa saja. Sebelum saya lanjut ke pengertian pasar, di sini saya menampilkan sebuah gambar yang menerangkan keadaan suatu pasar. Gambar ini saya ambil dari salah satu pasar dari Kecamatan Abiasma, yaitu Pasar Brakyu. Pada gambar ini dapat diperlihatkan hubungan interaksi antara penjual dan pembeli untuk menentukan dan menetapkan barang atau jasa yang diperlukan. Ini adalah pengertian pasar menurut para ahli. Yang pertama, pengertian pasar menurut Hans Nystrom. Pasar adalah suatu tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat penyaluran barang dan jasa dari tangan produsen ke konsumen, atau tempat transaksi barang dan jasa antara produsen dan konsumen. Yang kedua, ada pengertian pasar menurut William J. Stanton. Pasar adalah tempat di mana terdapat segerombolan orang yang ingin membelanjakan uangnya. Atau dapat dikatakan bahwa pasar adalah tempat untuk kegiatan jual beli dengan alat pertukaran atau yang disebut dengan uang. Yang ketiga, ada pengertian pasar menurut Stanton. Pasar adalah tempat yang bertujuan untuk merencanakan, menentukan, mempromosikan, serta mendistribusikan barang dan jasa. Dalam hal ini, beliau mengedepankan keputusan pembeli. Kemudian, pendapat ini didukung oleh Philip dan Buchanan yang mendefinisikan sebuah pasar sebagai sesuatu yang digunakan untuk menentukan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi, kesimpulan dari pengertian pasar adalah tempat di mana terdapat segerombolan orang yang ingin membelanjakan uang, dan tempat yang bertujuan untuk merencanakan, menentukan, mempromosikan, serta mendistribusikan barang dan jasa. Nah, itu sedikit pengertian pasar menurut kelompok kami. Nah, di sini kita lanjut ke bagaimana hubungan pasar dengan koperasi. Berdasarkan konsep koperasi dari berbagai sumber yang berbeda, terutama manajemen koperasi Indonesia yang ditulis Sudarsono dan Edilius 2002, dapat dirangkum adanya 3 hubungan yang penting dalam lingkungan koperasi, yaitu hubungan pasar, hubungan kepemilikan, dan hubungan pelayanan. Yang pertama, hubungan pasar. Pada prinsipnya, pasar menurut ahli ekonomi bahkan lebih menekankan pada pertemuan antara permintaan dan penawaran. Permintaan merupakan rencana jumlah produk yang diminta pada periode waktu tertentu, sedangkan penawaran merupakan rencana produk yang akan ditawarkan pada periode waktu tertentu. Jika permintaan bertemu dengan penawaran, maka akan muncul konsep baru berupa harga dan jumlah produk yang ditransaksikan. Pasar dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, pasar modal, dan pasar luar negeri. Kelima jenis pasar ini dapat dimanfaatkan koperasi sebagai sumber daya yang bermanfaat bagi pertumbuhan pasar. Pasar barang. Pasar barang merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang. Koperasi akan bergerak di pasar dengan menawarkan barang hasil produk koperasi atau anggota, dan dapat pula melakukan permintaan akan produk yang dibutuhkan oleh koperasi atau anggota. Di pasar barang, produk-produk yang dijualkan koperasi akan bersaing dengan produk-produk lain dari pesaingnya. Tugas manajemen koperasi dalam hal ini adalah memenangkan pesaing itu. Paling tidak ada 2 hal yang diperlukan guna memenangkan pesaing itu, yaitu
Yang pertama, koperasi harus menawarkan kelebihan khusus yang tidak dimiliki oleh pesaingnya. Yang kedua, manajemen harus mampu memotivasi anggota agar dapat berpartisipasi aktif dalam koperasi. Selanjutnya itu ada pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan tenaga kerja. Pertemuan ini akan menghasilkan konsep upah dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Koperasi sebagai badan usaha juga membutuhkan tenaga kerja untuk kegiatan operasionalnya. Artinya, tenaga kerja yang terlepas dari keanggotaan koperasi. Untuk itu, tugas utama pengurus dari pasar tenaga kerja ini adalah merekrut tenaga kerja dan menempatkannya sesuai dengan keahliannya serta memberikan insentif yang layak bagi tenaga kerja tersebut. Di samping itu, pengurus koperasi harus mempertahankan tenaga kerja yang ada dengan jalan memberikan kesempatan untuk berkembang. Koperasi harus dapat mungkin menurunkan tingkat perputaran tenaga kerja untuk meningkatkan efisiensi kerja. Di pasar tenaga kerja, koperasi juga akan bersaing dengan pesaingnya dalam rangka merekrut tenaga kerja yang berkualitas. Untuk itu, paling tidak koperasi harus yang pertama memberikan insentif yang relatif lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Yang kedua, memberikan kesempatan dan pengembangan karir yang relatif lebih baik dibanding dengan pesaingnya. Selanjutnya ada pasar uang. Pasar uang adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan uang. Dalam pasar uang, yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang untuk jangka waktu tertentu. Jadi di pasar uang akan terjadi pinjam-meminjam dana yang selanjutnya menimbulkan hubungan utang piutang. Selanjutnya ada pasar modal. Dalam arti sempit, pasar modal identik dengan bursa efek. Tapi dalam arti yang luas, pasar modal adalah pertemuan antara mereka yang mempunyai dana dengan mereka yang membutuhkan dana untuk modal. Selanjutnya yaitu pasar luar negeri. Pasar luar negeri menggambarkan hubungan antara permintaan dan penawaran akan produk impor dan penawaran dalam negeri akan produk ekspor. Yang kedua ada hubungan kepemilikan. Menunjukkan besarnya peranan anggota dalam koperasi, artinya anggota adalah pemilik perusahaan koperasi. Sebagai pemilik, anggota mempunyai kewajiban dan hak tertentu terhadap koperasi. Yang ketiga ada hubungan pelayanan. Ini muncul karena fakta bahwa anggota di samping sebagai pemilik juga sebagai pelanggan utama koperasi. Ada dua faktor utama yang mengharuskan koperasi meningkatkan pelayanan kepada anggota. Yang pertama, adanya tekanan persaingan dari organisasi lain, dan terakhir perubahan kebutuhan manusia sebagai akibat perubahan waktu dan peradaban. Nah, itu sedikit tentang hubungan pasar dengan koperasi. Untuk materi selanjutnya tentang kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Nikade Andini. Saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang kekuatan dan kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Kekuatan-kekuatan koperasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, economies of scale atau adanya pembelian barang yang banyak. Yang kedua, bargaining position di pasar atau kekuatan dalam penawaran produk. Yang ketiga, kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian atau uncertainty. Adanya internal market dan external market, risiko ditanggung bersama. Yang nomor 4, pemanfaatan interlink market dan transaction cost sebagai akibat self-control dan self-management. Anggota harus mempunyai sifat altruisme. Selanjutnya, kelemahan-kelemahan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip, yaitu ada 4. Yang pertama, prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela.
Ini akan melemahkan permodalan dalam jangka panjang. Yang kedua, prinsip kontrol secara demokratis. Yang ketiga, prinsip pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota. Dan yang keempat, prinsip bunga yang terbatas atas modal. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang koperasi dalam berbagai struktur pasar. Berdasarkan sifat dan bentuknya, pasar dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu 1. Koperasi dalam pasar persaingan sempurna. 2. Koperasi dalam pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaing sempurna. Pasar persaing sempurna adalah struktur pasar yang paling banyak digunakan para ahli ekonomi sebagai dasar analisis dan perencanaan suatu perekonomian. Untuk ciri-ciri pasar persaing sempurna terdiri dari beberapa. Yang pertama, penjual dan pembeli dari suatu produk sangat banyak. Yang kedua, produk yang diperjualbelikan bersifat homogen. Yang ketiga, masing-masing penjual atau pembeli mempunyai kebebasan untuk keluar atau masuk ke dalam pasar. Yang keempat, pelaku ekonomi mempunyai pengetahuan dan informasi yang sempurna dari kondisi pasar, struktur harga, dan kualitas barang. Ciri-ciri tersebut perlu dipahami lebih rinci terutama oleh manajemen koperasi, sehingga identifikasi dan penyusunan tujuan, sasaran, strategi, dan teknik bisnis dalam memasuki pasar bebas akan lebih baik. Selanjutnya, pasar pesaing tidak sempurna. Apa saja jenis pesaing dan tidak sempurna? Sebutkan dan jelaskan. Pasar pesaing tidak sempurna ini terdiri dari pasar monopoli, pasar monopolistik, pasar persaingan oligopoli. Untuk penjelasannya, yang pertama, untuk pasar monopoli. Pasar monopoli adalah bentuk organisasi pasar di mana hanya ada perusahaan atau penjual suatu produk di pasar yang bersangkutan. Untuk ciri-ciri pesaing pasar monopoli terdiri dari beberapa. Yang pertama, hanya menghasilkan satu jenis produk. Yang kedua, tidak terdapat produk substitusi, artinya tidak dapat digantikan produk lain. Yang ketiga, terdapat banyak konsumen. Yang bersaing dalam pasar tersebut adalah konsumen, sedangkan pengusaha bebas dari persaingan. Yang keempat, memasuki pasar monopoli secara legal maupun alamiah sangat sulit. Untuk kedua, pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Untuk ciri-ciri pasar monopolistik ini terdiri beberapa. Yang pertama, banyak penjual dari suatu produk beragam. Yang kedua, produk dihasilkan tidak homogeni. Yang ketiga, keluar dan masuk ke industri relatif mudah. Yang empat, harga produk tidak sama di pasar. Yang untuk selanjutnya, pasar oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar, baik secara independen maupun secara diam bekerja sama. Untuk ciri-ciri pasar oligopoli, yang pertama, terdapat banyak pembeli di pasar. Yang kedua, hanya ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar. Untuk yang ketiga, umumnya adalah penjual besar yang memiliki modal besar saja. Yang keempat, produk yang dijual bisa bersifat sejenis namun bisa berbeda mutunya. Yang kelima, adanya penghambatan bagi pesaing baru. Yang keenam, adanya saling ketergantungan antara perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator dan terima kasih. Itulah tadi sedikit pemaparan dari silabus 8 tentang koperasi dan mekanisme koperasi.
Sebelum saya akhiri materi ini, saya mengingatkan kepada teman-teman yang menonton video pembelajaran ini untuk jangan lupa mensubscribe dan like. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe dan like video dan channel ini. Jika ada kesalahan pada pembelajaran ini, kami meminta maaf sedalam-dalamnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.